Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 935 mohon dengarkan penjelasan saya. Mata putri yang jahat itu berkedip, dan dia melepaskan kekuatan dahsyat lainnya. Gelombang dahsyat dari wilayah tersebut menembus setiap sudut dan celah. Saat aku bergeser ke tepi tempat tidur, rasanya seperti aku bertemu dengan lubang hitam dan ditelan olehnya. Hehehe, aku tidak menyangka akan ada orang yang berani duduk di pinggir lapangan dan menonton harimau berkelahi. Kilatan cahaya muncul di mata putri yang jahat itu, dan dia dengan tegas mengulurkan telapak tangannya sambil berteriak, "Tunjukkan dirimu." Yao Qingyu diam-diam mendesah. Bagaimana ini bisa terungkap? Melihat bahwa putri yang jahat itu hendak memukulnya dengan telapak tangannya, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Wilayah kerajaannya menyerap yang maha bebas dan tak terkekang sekali. Putri jahat tertinggi 2 kali, dan wilayah kacau tempat kedua pihak berbenturan sekali. Restoran itu hampir penuh. Cukup dengan membiarkan ranah mandiri seseorang mencapai tingkat 4 kehancuran langit dan manusia. Meskipun itu belum cukup untuk menghadapi putri yang sangat jahat, kita tidak punya pilihan selain mencobanya. Sebelum ia sempat bergerak, Butterfly Supreme menatap Yao Qingyu dengan saksama, menunjukkan tatapan perpisahan. Dia dengan tegas menepis tangan Yao Qingyu, bersiap menghadapi putri jahat itu sendirian. Hanya dengan cara inilah Yao Qingyu bisa lolos dari hukuman. Yao Qingyu terkejut dan segera meraihnya. Keluar rumah seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Kondisi Butterfly Supreme saat ini tidak cukup untuk menahan satu pukulan pun dari Wicked Daughter Supreme. Selama pergumulan singkat antara keduanya, kekuatan serangan telapak tangan iblis tertinggi telah menyapu mereka. Yao Qingyu hanya bisa berbalik, menarik Dai Supreme ke dalam pelukannya, lalu menerima pukulan dari belakang. Serangan ini hanya bertujuan untuk memaksa mereka keluar, kekuatannya tidak besar. Karena Yao Qingyu dilindungi oleh jubah, hal itu tidak akan menyebabkan cedera serius, tetapi rasa sakit tetap tak terhindarkan. Dengan suara dentuman keras, Yao Qingyu merasa seolah-olah ditabrak oleh babi hutan seberat 800 pon, dan tubuhnya terhuyung ke depan. Sang Maha Agung berbalut kupu-kupu yang berada dalam pelukannya juga tersapu dan terbang pergi. Kebetulan sekali, tepat di depan kami ada ranjang mewah milik Kaisar. Keduanya terjatuh bersamaan di atas ranjang, yang mengakibatkan Yao Qingyu menindihnya dalam posisi yang aneh. Pukulan telapak tangan yang kuat itu juga menetralkan efek dari artefak yang dianggap sakral, yaitu mahkota. Kedua sosok itu terlihat jelas. Melihat hal itu, Sang Maha Pencipta Kebebasan langsung murka dan meraung, "Dai, kau perempuan hina. Bukankah itu keturunan dari temanmu yang sudah meninggal yang kamu sebutkan tadi? Kalian berdua pezina, berani-beraninya kalian datang ke gua saya dan bercumbu di ranjang saya." Yao Qingyu mati rasa. Sementara kebanyakan orang akan mati karena tamparan, wanita jahat itu, dengan satu tamparan, langsung membongkar perselingkuhan. Dia segera bangkit berdiri dan berkata, "Ya Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya menjelaskan. Keadaan tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku dan kupu-kupu agung." Berbaring di tempat tidur, Supreme Butterfly Robe merasakan kegembiraan saat mendengarkan raungan dahsyat Supreme Carefree. Dia memutuskan untuk bertindak lebih jauh dan menarik Yao Qingyu kembali ke tubuhnya, menekan kepalanya dalam-dalam ke dadanya, dan mencibir. "Benar, aku memelihara gigolo, lalu kenapa? Kamu tidak tahu, kan? Aku sudah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan akulah yang membawanya ke panggung Naschen Soul. Setiap kali kamu bersenang-senang dengan Bai Xuangning, aku juga ikut bersenang-senang dengannya. Dia lebih muda dan jauh lebih kuat darimu." "Ah!" Sang penguasa kesenangan meraung, matanya merah padam, "Anak muda tampan, kau telah tidur dengan istriku. Aku akan membunuhmu." Namun begitu dia bangun, putri yang jahat itu menamparnya hingga jatuh ke tanah. Dia menatap Yao Qingyu dengan dingin dan berkata, "Jadi kau adalah putra suci Qilin yang tidak pernah mengganti nama atau marganya? Mengapa ini terdengar sangat janggal?" Yao Qingyu tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Lagi pula, dialah yang telah menggunakan kemampuan menghilangnya untuk melindungi Butterfly Supreme. Dia keluar dari pelukan erat Sang Maha Agung berbalut kupu-kupu dan terbatuk kering, sambil berkata, "Benar. Akulah putra suci Qilin yang sejati." Dengan murka, Sang Maha Pencipta berseru, "Dasar binatang. Kau orang suci yang gemar mempermainkan wanita, kau telah menggoda wanita, dan sekarang kau telah menggoda istriku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Karena toh dia akan mati di tangan gadis malang itu hari ini,
Lebih baik sekalian saja ambil risiko dan membawa putra suci Qilin ini bersamanya dalam perjalanannya. Mata Yao Qingyu melirik ke sekeliling secara diam-diam. Wilayah kekuasaannya hampir sempurna. Jika dia bisa menguasai lebih banyak wilayah, dia pasti akan meraih kemenangan. Memikirkan hal itu, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada provokatif, "Jika kau tidak menyayangi istrimu yang cantik, maka aku akan melakukannya." Istri Anda sangat berseri-seri, terima kasih atas traktirannya. Rumput. Sang penguasa kesenangan tertinggi tidak dapat lagi mentolerir hal ini. Karena putri jahat dari Supri menghalangi jalannya, dia tidak bisa langsung menyerbu dan hanya bisa melancarkan serangan wilayah. Wilayah 4 kehancuran langit dan manusia tiba-tiba menyerang Yao Qingyu. Akibatnya, suntikan ke tubuh Yao Qingyu seperti patung lembu tanah liat yang tenggelam ke laut. Mata Yao Qingyu berbinar gembira, mereka hampir sampai. Dia terkekeh dan bertanya, "Apakah kamu kehabisan energi? Jika kau tidak membunuhku sekarang, aku akan datang ke kuburanmu bersama istrimu untuk membakar dupa untukmu setelah kau mati." Ah! Kata-kata itu, yang dimaksudkan untuk membunuh, menghancurkan pertahanan penguasa tertinggi kebebasan, dan dia meraung bahwa dia akan terus menyerang. Namun, mata putri yang jahat itu menjadi dingin, dan dia menginjak-injaknya hingga jatuh ke tanah. Diam! Wanita jahat itu menatapnya dengan jijik, tanpa menunjukkan simpati sedikit pun. Dia menatap Yao Qingyu dan mencibir, "Dasar bajingan. Apakah kamu ingat bagaimana kamu memperlakukanku sebelumnya?" Yao Qingyu berpikir dalam hati bahwa ini merepotkan, tetapi dengan membusungkan dada, ia berkata, "Tentu saja aku ingat. Aku menyelamatkanmu dari tangan Sang Maha Pencipta Kebebasan. Jika tidak, kau pasti sudah lama terbaring di ranjang ini. Apakah kamu akan berterima kasih padaku?" Bang! Dengan marah, putri yang jahat itu menghentakkan kakinya ke tanah dan meraung, "Kau bicara seolah-olah kau belum pernah menahanku." Dengan baik. Yao Qingyu tercengang. Tampaknya, demi membantu gadis jahat itu, Sang Maha Kuasa juga menjadi tak terlihat. Dia benar-benar menekan gadis itu dan mencegahnya bergerak. Suprim yang berpakaian kupu-kupu memandang Yao Qingyu dengan curiga dan bergumam. Jadi dia pelaku kejahatan berulang. Pantas saja dia menjatuhkan saya dengan sangat terampil. Saya. Yao Qingyu membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk membantahnya. Ia hanya bisa menatap wanita jahat itu dengan marah. "Dasar wanita celaka, apa salahnya aku menyelamatkan hidupmu dan sedikit merendahkanmu? Kau tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk lagi, ya? Seharusnya aku membiarkanmu ditangkap oleh sang penguasa kesenangan." Gadis jahat itu menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Kau bisa menekan suara itu, dan aku akan berpura-pura sedang ditekan oleh hantu. Tapi mengapa Anda menggeledah saya dan mengambil perangkat penyimpanan spasial saya? Kau menggeledahku. Baiklah, tapi kau bahkan mengatakan payudaraku kecil? Apakah kau benar-benar manusia? Dasar bajingan, aku akan memberimu keringanan hari ini. Kau harus menulis namamu terbalik." Yao Qingyu menjawab dengan marah, "Dasar perempuan hina, bunuh saja aku kalau kau mau. Apa kau pikir aku takut padamu?" Putri yang jahat itu mencibir, "Ingin mati? Apa kau pikir semudah itu?" Sosoknya tiba-tiba melesat, dan sebelum Yao Qingyu sempat bereaksi, dia sudah berada di depannya, mencengkeram kerah bajunya. Lalu dia mengayunkan tinju kecilnya dan meninju dadanya. "Dor dor dor. Dasar bajingan, kau pikir payudaraku terlalu kecil setelah kau menyentuhnya? Apakah dia masih muda? Apakah dia masih muda?" Mereka bahkan membuatku pingsan dengan tongkat dan melemparkanku ke galaksi Bima Sakti seperti anjing mati. Apakah kau manusia? Apakah kau benar-benar manusia? Bahkan dengan perlindungan jubahnya, Yao Qingyu tetap dipukuli hingga tenggorokannya terasa seperti logam dan darah menetes dari sudut mulutnya. Yao Qingyu sangat marah. Wanita ini sungguh tidak masuk akal. Dia memutar matanya dan berkata, "Dasar wanita jahat, cukup sudah." Bab 936 dipukuli lagi. Tanda api di dahinya tiba-tiba berdenyut, seolah-olah dia akan mengaktifkan wilayah kekuasaannya. Putri jahat agung mencemooh, "Alam kemunduran pertama surga dan manusia hanyalah hal sepele di hadapanku." Namun tak lama kemudian, ekspresi wajah wanita jahat itu berubah drastis. Karena dia merasakan bahwa wilayah kekuasaan Yao Qingyu sebenarnya memiliki kekuatan 4 kehancuran langit dan manusia. Dia terkejut, ini terjadi dari jarak yang sangat dekat.
Bahkan dia pun harus menanggung beberapa kerugian. Secara tidak sadar, dia melepaskan ranah 5 tanda kehancuran langit dan manusia miliknya sendiri untuk menghujani pria itu. Namun, mata Yao Qingyu berkilat dengan cahaya tajam, dan dia tiba-tiba menarik kembali domain yang hendak dilepaskannya, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan domain 5 tanda kehancuran langit dan manusia. Ekspresi putri yang jahat itu berubah drastis, dan dia berseru, "Kau sudah gila." Dia tidak berniat membunuh Yao Qingyu. Namun jika pukulan ini mengenai sasaran, kematian sudah pasti. Secara tak terduga, adegan aneh sebelumnya muncul kembali. Ranah 5 tanda kehancuran langit dan manusia langsung memasuki tubuh Yao Qingyu tanpa menyebabkannya bahaya apapun. Jantung gadis jahat itu berdebar kencang. Ia meninju dada Yao Qingyu dengan kesal. "Apakah kau mencari kematian? Meskipun kau memiliki harta karun ampuh yang dapat menyerap berbagai domain, itu tetap sangat berbahaya. Jika kau melakukan satu kesalahan saja, kau pasti akan mati." Yao Qingyu mengusap dadanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapannya menajam, dan dia tertawa dingin. "Dasar perempuan kotor, kau sudah cukup menderita. Selanjutnya, giliran saya." Tanpa memberi kesempatan kepada putri jahat itu untuk bereaksi, Yao Qingyu dengan tegas mengaktifkan wilayah kekuasaannya. Alam jalan kerajaan adalah dunia tersendiri. Satu berwarna putih dan satu berwarna emas, 2 tanda api diaktifkan secara bersamaan. Di bawah ranah jalan kerajaan, ranah yang mandiri telah mencapai tingkatan tertinggi. Sebuah bola hitam raksasa muncul seketika, meliputi seluruh istana bawah tanah. Mereka yang terjebak di dalamnya langsung kehilangan semua kekuatannya. Berdebar, Butterfly Supreme dan Carefree Supreme, yang keduanya sudah terluka parah, roboh ke tanah, kultivasi dan kekuatan mereka benar-benar hilang. Diei Supreme berbaring di tempat tidur, merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari pun, seperti gumpalan lumpur. Matanya membelalak kaget, kau berada di wilayah macam apa? Ini sungguh luar biasa. Jika wilayahnya cukup luas, bukankah satu orang mampu melawan 1000 pasukan? Selain itu, bagian penghancuran dunia, karya Yao Qingyu juga memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Butterfly Supreme tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kesal. "Mengapa kau berasal dari konstelasi surgawi dan bukan dariku, konstelasi bebas khawatir?" Karena lengah, putri yang jahat itu juga terjerat dalam kekuasaan tersebut. Tiba-tiba ia merasa seluruh kekuatannya lenyap seperti air pasang yang surut, yang membuatnya ketakutan. Bidang ini bahkan lebih dominan daripada bidangnya. Tanpa pikir panjang, dia segera lari sebelum kekuatannya menghilang, karena tahu dia akan aman begitu meninggalkan area bola hitam itu. Tapi bagaimana mungkin Yao Qingyu membiarkannya pergi? Dengan tongkat tulang naga hitam di tangan, Yao Qingyu mengejarnya dan mengayunkannya ke bawah. Bang! Karena lengah, gadis jahat itu dipukul lagi di kepala, dan rasa kebas menyelimutinya. Saat berlari, dia langsung jatuh ke tanah. Dia baru saja mencoba untuk bangun ketika Yao Qingyu meraih bagian belakang lehernya dan mengangkatnya. "Lepaskan!" teriak wanita jahat itu, mengerahkan kekuatannya untuk mencoba melepaskan Yao Qingyu. Namun, kekuatannya telah menurun ke tingkat jiwa baru lahir, dan dia bukanlah tandingan Yao Qingyu. Hal ini membuatnya sedikit panik. Yao Qingyu perlahan membalikkan badannya, menariknya mendekat ke wajahnya yang dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Wahai putra suci Qilin, apa yang kau inginkan?" Yao Qingyu merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan menggertakkan giginya, berkata, "Menurutmu apa yang aku inginkan?" Dia mengangkat tangannya dan meninju dadanya. Bang! Tanpa kekuatan untuk menopangnya, tubuh putri jahat itu menjadi sangat rapuh. Sebuah pukulan yang biasanya tidak akan menimbulkan rasa sakit membuatnya terengah-engah. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap diam, hanya menatap Yao Qingyu dengan saksama. Yao Qingyu pun tak menahan diri, melayangkan pukulan demi pukulan. "Dasar perempuan kotor! Akan kuajari kau jadi sombong. Akan kuajari kau jadi suka mendominasi. Akan kuajari kau mengejarku dan menggigitku." Dengan setiap dentuman tinju, sedikit rasa sakit muncul di wajah putri jahat itu. Namun, dia tetap menatap Yao Qingyu dengan keras kepala, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Masih menatapku? Kau tidak senang?" Kemarahan Yao Qingyu semakin memuncak. Dia menatap dada wanita itu yang sedikit menonjol, meraih salah satu payudaranya, dan meremasnya dengan keras. "Kau tidak yakin aku masih muda? Lihat sendiri, tidak bisakah kamu memegangnya dengan satu tangan?"
Mata gadis jahat itu tiba-tiba melebar saat dia menatap tak percaya ke dadanya. Atau lebih tepatnya, ke tangan Yao Qingyu yang memegang dadanya. Pikirannya kosong sesaat, lalu tiba-tiba dia menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak marah. Bajingan! Berani-beraninya kau melakukan ini? Saat dia berteriak, Yao Qingyu beralih mencubit sisi lainnya. Bukankah area ini juga terlalu kecil untuk ditangani oleh satu bar saja? Kenapa kamu bersikap begitu dramatis? Apakah mengaum beberapa kali membuatnya tumbuh lebih besar? Apakah ia tumbuh lebih besar? Aku bertanya padamu. Sambil berbicara, dia mencubitnya. Mata gadis jahat itu membelalak lebar, dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya. Dialah Sang Maha Pencipta yang telah melewati 5 tanda kehancuran langit dan manusia. Sebenarnya itu adalah Yao Qingyu. Ah, wanita jahat itu meraung marah, aku akan membunuhmu. Balasannya adalah beberapa pukulan keras dari Yao Qingyu. Dengan satu pukulan, putri jahat itu terdiam. Setelah 2 pukulan, putri jahat itu memejamkan matanya. Setelah 3 pukulan, putri jahat itu menjadi selembut lumpur. Namun ini hanya berlaku untuk domain yang berdiri sendiri. Begitu domain tersebut menghilang, ia mungkin akan hidup kembali. Oleh karena itu, demi keselamatan. 80. 80. 80. Di tengah irama familiar nyanyian, putri jahat tertinggi, dia sekali lagi jatuh koma. Sang kupu-kupu agung terkejut. Apakah ini masih pemuda tampan dengan sopan santun elegan dan temperamen luar biasa yang pertama kali dia temui? Mereka bahkan lebih ganas daripada monster-monster purba yang telah hidup selama ratusan tahun. Setelah melumpuhkan gadis jahat itu, Yao Qingyu menghela napas lega. Wanita merepotkan ini akhirnya berhasil ditaklukkan. Sekarang, saatnya mencari orang yang bertanggung jawab. Yao Qingyu mendekati Sang Maha Pencipta kebebasan, matanya berbinar dingin. Sang Maha Pencipta, aku akan mengampuni nyawamu. Biarkan saja adikku Die yang mengurusnya. Dia mengambil pedang panjang artefak semisakral dari penguasa tertinggi pembantai hati, yang dilapisi cairan kental dan memiliki kekuatan untuk menimbulkan kerusakan terus-menerus begitu melukai musuh. Dia membidik keempat tanda api di dahi pria itu dan menebasnya dengan pedangnya. Cih! Keempat tanda api itu padam satu persatu. Ini berarti seluruh wilayah kekuasaannya rusak, dan tingkat kultivasinya turun ke alam jiwa baru lahir. Ini wilayahku. Dasar binatang kecil. Kau telah mengganggu istriku dan menghancurkan kultivasiku, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Yao Qingyu tersenyum dan melambaikan tangannya. Hei, jangan terburu-buru, ini belum selesai. Dia mengamati sosok agung yang tampak riang itu dan memperhatikan perangkat penyimpanan ruang di jarinya, yang kemudian dia cabut. Sebagai makhluk tertinggi, Anda pasti telah mengumpulkan cukup banyak hal baik selama bertahun-tahun, bukan? Saya akan menerima semuanya. Hahaha, hahaha. Sang penguasa kesenangan menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kau menginginkan perangkat penyimpanan ruangku? Teruslah bermimpi. Bahkan ketika aku mati dan esensiku lenyap, aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Ya. Yao Qingyu menunjukkan ekspresi bercanda, meminta mantra dari orang lain adalah bidang keahlianku.